Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 ingin mempresentasikan bab 16 tentang peranan komunikasi dalam manajemen perubahan. Anggota kelompoknya sendiri terdiri dari 3 orang. Ke-1 Muhammad Torik Iza Nurzaman, kedua saya sendiri Sri Bintang Israda, dan ketiga Dio Ramadan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Torik. Peranan komunikasi dalam manajemen perubahan. Perubahan apapun bentuknya membuat individu atau anggota organisasi merasa tidak nyaman. Hal ini karena perubahan membawa ketidakpastian masa depan bagi anggota organisasi. Karena esensi dari perubahan adalah bergerak dari satu kondisi yang nyaman ke kondisi yang tidak pasti. Ketika perubahan terjadi, maka muncul communication gap apabila karyawan tidak dapat dengan mudah menerima perubahan tersebut. Gap ini merupakan suatu hasil dari perbedaan sudut pandang, di mana pekerja tidak sepenuhnya mengerti mengenai visi, misi, nilai, dan objektif yang diinginkan oleh pihak manajemen. Sebaliknya, pihak manajemen juga tidak mengerti apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh pekerja. Dalam proses transisi, ada suatu bagian yang disebut sebagai area hitam, yaitu area yang membawa kejelasan arah bagi anggota organisasi. Ketidakjelasan dalam pandangan mereka dapat mengakibatkan munculnya beragam reaksi sebagai upaya melindungi diri dari berbagai konsekuensi negatif yang mungkin diterima oleh mereka. Pada kondisi ini, komunikasi diyakini menjadi bagian penting untuk memperlancar proses perubahan di dalam organisasi. Melalui komunikasi, berbagai informasi yang berhubungan dengan perubahan disebarkan pada seluruh anggota organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk membuat area hitam berubah menjadi area putih yang membawa kejelasan bagi seluruh anggota organisasi. Komunikasi oleh beberapa ahli strategi diyakini sebagai kunci keberhasilan bagi program perubahan. Menurut mereka, komunikasi yang efektif mengenai perubahan dapat mengurangi spekulasi dan menghilangkan kecemasan. Pendapat lain mengatakan bahwa komunikasi yang disampaikan melalui pendekatan pendidikan perlu dilakukan apabila terjadi kekurangan dalam analisis dan informasi atau ketidakakuratan informasi. Kasus 2 perusahaan. Kasus ini membahas pengalaman sebuah pabrik sistem elevator yang disebut Elco pada tahun 1980-an. Saat penjualan menurun, penurunan permintaan domestik membuat Elco bertekad memberikan lompatan nilai kepada pembeli dengan menurunkan biaya demi merangsang permintaan baru dan menjauh dari kompetisi. Perusahaan menyadari perlu adanya perubahan dengan mengamati sistem pabrikan tumpukan melalui pendekatan seluler yang memungkinkan tim mandiri meraih kinerja prima. Tim manajemen di perusahaan mengadopsi cara yang terlihat paling cepat dan cerdas untuk melangkah maju. Tim pertama akan memasang sistem baru pada pabrik Elco, Kester, dan kemudian lanjut ke pabrik keduanya. Ipak dengan logika yang sederhana. Maka rencana strategis ini dijadikan. Pabrik Chester memiliki relasi pegawai yang sangat baik, sedemikian baiknya sehingga para pekerja harus membubarkan serikat buruh. Manajemen yakin bisa mendapatkan kerjasama dari pegawai untuk mengeksekusi perubahan strategis dalam pabrikan. Kemudian Elco akan melanjutkan proses tersebut kepada pabriknya di Hyde Park. Di pabrik ini memiliki serikat yang kuat yang diperkirakan akan menentang perubahan itu. Dalam kondisi yang seperti ini, manajemen berharap bisa mendapatkan persetujuan dari Chester yang bisa berfungsi sebagai momentum bagi eksekusi yang lebih berhasil di Hyde Park.
Namun yang di pabrik Chester rencana tersebut dengan cepat menghasilkan kekacauan dan pembangkangan. Dalam beberapa bulan, baik biaya maupun kinerja kualitas menurun drastis. Pegawai mulai membicarakan kemungkinan menghidupkan kembali serikat pekerja. Kejadian sebaliknya justru terjadi pada pabrik Hyde Park. Hal ini terlepas dari reputasinya yang suka menentang, menerima perubahan dalam proses pabrikan. Terdapat 3 masalah penting yang tidak dilakukan pabrik Chester selama perubahan terjadi. Pertama, Elko mendatangkan konsultan untuk merancang perubahan dan mencapai implementasi yang cepat dan mulus. Mereka berbisik-bisik sesama mereka dan tidak melakukan kontak apapun dengan pegawai Chester. Sebaiknya mereka menyelinap keluar pabrik untuk membuat catatan-catatan. Pada periode itu, manajer pabrik semakin jarang datang karena menghadiri rapat-rapat dengan konsultan yang sengaja dilakukan di luar pabrik. Pegawai dalam kegelisahan merasa akan kehilangan pekerjaannya. Pekerja beranggapan manajemen pabrik berusaha menghindari bawahannya yang diartikan mereka bahwa manajemen berusaha menyingkirkannya. Kepercayaan dan komitmen di pabrik Chester memudar dengan cepat. Sebenarnya manajer Elko tidak berniat melakukan pemecatan. Mereka menginginkan mengurangi pemborosan sehingga orang bisa memproduksi elevator berkualitas tinggi dengan cepat dan lebih murah demi memenangkan kompetisi. Tetapi pegawai pabrik tidak mengetahui hal tersebut. Para manajer lupa atau mengabaikan menjelaskan apa yang diharapkan dari pegawai, sehingga yang muncul adalah kesalahpahaman yang sangat serius. Sebaliknya, manajer di pabrik Hyde Park mengkomunikasikan rencana perubahan. Ketika konsultan datang ke pabrik, manajer memperkenalkan mereka kepada semua pegawai. Manajer juga melibatkan beberapa pegawai dalam rapat dan secara terbuka membahas kondisi bisnis yang menurun dan perlunya berusaha mengadakan perubahan untuk menjauh dari kompetisi. Mereka mengkomunikasikan bahwa sistem pabrikan yang baru merupakan faktor penting dan menyampaikan bahwa perusahaan tidak berniat untuk melakukan pemecatan. Ketika ukuran kinerja lama berubah, manajer bekerja sama dengan pegawai menentukan ukuran baru dan tanggung jawab baru bagi setiap sel tim. Tujuan dan harapan dari pegawai dibuat dengan sangat jelas. Pegawai kemudian bersimpati kepada manajer mereka dan menyampaikan perubahan adalah pengalaman yang perlu, pantas, dan positif. Kasus yang kedua yaitu naik gorong-gorong listrik. Cerita dimulai saat Bill Bratton diangkat sebagai komisaris polisi pada kota New York. Bratton dalam masa kepemimpinannya antara 1994 sampai 1996 berhasil mengubah New York dari berada pada tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi salah satu kota yang teraman di Amerika Serikat. Cerita berikut tentang kejahatan di kereta bawah tanah kota. Pada tahun 1990-an, kereta bawah tanah New York sangat menakutkan sehingga dijuluki gorong-gorong listrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Bintang Estrada. Masyarakat pada saat itu memboikot sistem tersebut sehingga pemasukan drastis pun turun tajam. Namun anggota Departemen Polisi Transportasi New York membantah kenyataan tersebut karena hanya 3% kejahatan-kejahatan utama kota yang terjadi di kereta bawah tanah. Kemudian Bratton pun mengambil alih kendali dan hanya dalam hitungan minggu berhasil merubah cara pikiran polisi di kota tersebut. Bagaimana? Bukan dengan berargumen menggunakan angka-angka, melainkan dengan menggunakan personil tingkat atas dan menengah dimulai dari dirinya sendiri, naik gorong-gorong listrik tersebut di siang hari dan malam. Sekalipun statistik memberitahukan bahwa kereta bawah tanah aman, tetapi kini mereka mengambil apa yang dialami warga New York setiap hari. Geng-geng remaja hilir mudik, orang melompati portal keluar masuk, dan penumpang harus menghadapi grafiti pengemis yang memaksa dan para pemabuk yang bergelimpangan di bangku kereta. Tidak ada lagi yang membantah bahwa strategi kepolisian harus segera berubah. Cerita lain adalah ketika Bratton memimpin divisi kepolisian dari masa
British Bay Transportation Authority (MBTA). Dewan Direksi MBTA memutuskan untuk membeli mobil squad kecil dengan harga murah untuk sarana operasional. Ini bertentangan dengan strategi kepolisian baru di Britain. Namun daripada menentang keputusan tersebut atau minta anggaran lebih besar yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, dan hasilnya pun belum tentu ada, Britain mengundang General Manager MBTA untuk mengikuti unitnya keliling distrik. Supaya General Manager melihat kebobrokan yang berusaha diperbaiki, Britain menyebutnya menggunakan mobil kecil, sebagaimana yang dipesan. Ia tahu betapa sempitnya ruang selonjor kaki untuk seorang polisi berpostur 6 kaki itu. Kemudian Britain berusaha membawa manajer ke semua titik rawan. Britain juga membawa sabuk, borgol, dan pistolnya selama perjalanan supaya manajer tahu betapa sempit ruang untuk peralatan polisi. Setelah 2 jam manajer tersebut minta keluar mobil sambil berkata, bagaimana Britain bisa bertahan dengan kondisi tersebut? Belum lagi jika ditambah ada seorang penjahat di kursi belakang. Britain akhirnya mendapatkan mobil yang lebih besar. Kesimpulannya, dari kedua kasus yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa komunikasi menjadi bagian yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika melakukan perubahan. Komunikasi yang baik akan meminimalkan konflik yang terjadi akibat adanya perubahan. Dalam kondisi ketidakpastian, komunikasi membantu pihak manajemen mensosialisasikan perubahan dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk belajar dan mengetahui tujuan dari perubahan tersebut, sehingga mereka tidak serta-merta menolak ketika perubahan diusulkan sebagai kepentingan organisasi. Komunikasi yang paling sering dianggap penting oleh banyak orang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah komunikasi dengan bentuk penyebaran informasi. Artinya, tujuan komunikasi adalah penyebaran informasi mengenai perubahan sehingga perubahan dapat diterima oleh anggota organisasi. Tidak sekedar diterima, tetapi mereka juga dapat memahami alasan yang melatar belakangi dilakukannya program perubahan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.